Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua karunia kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, yang mana kita bisa berkumpul kembali di masjid yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Ziratul Abrar yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mentadaburi surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan. Iyaka, hanya kepada Engkaulah, na'budu, kami menyembah, wa iyaka, dan hanya kepada Engkaulah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, telah Engkau beri nikmat, alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama di dalam Al-Quran. Surat dengan 7 ayat ini masuk dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat ini mengandung makna mendalam karena mengandung puji-pujian kepada Allah serta permohonan, petunjuk, dan jalan keselamatan. Bahkan surat Al-Fatihah adalah surat yang harus dibaca dalam sholat karena bagian dari syarat sah sholat. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidahun thalathan ghairu tamamin." Barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya kurang. Beliau mengulanginya 3 kali. Tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna. Sahih Muslim, hadis nomor 598. Selanjutnya ada hadis riwayat Ubadah bin Samit bahwa Nabi SAW bersabda, La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sahih Bukhari, hadis nomor 714. Pelajaran surat Al-Fatihah. Wahai jiwa yang mendambakan cinta ilahi, dengarkanlah pelajaran kisah suci dari Al-Fatihah, surat yang menjadi inti setiap sholat, tempat pertemuan hati hamba dan Tuhannya. Di setiap lafaznya tersimpan dialog agung antara Sang Pencipta dan makhluknya, sebuah percakapan yang lembut,
penuh kasih dan menggetarkan jiwa. Ketika lidah seorang hamba melantunkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah berfirman penuh bangga, hambaku telah memujiku. Betapa indahnya saat sanjungan seorang hamba naik ke langit dan diterima dengan cinta oleh yang maha tinggi. Saat seorang hamba melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berbisik lembut, hambaku telah memujiku. Di sana cinta dan rahmatnya membalut hati, mengingatkan kita bahwa kasih Allah melampaui segala batas. Ketika hamba itu berkata lagi, Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan, Allah menjawab dengan keagungan, hambaku telah memuliakan aku. Sebuah pengakuan yang menyadarkan bahwa keadilan Allah adalah pelipur bagi yang taat dan peringatan bagi yang lalai. Kemudian dengan hati yang pasrah, seorang hamba berikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Allah pun berkata, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Betapa lembutnya Allah menyatakan bahwa hubungan ini adalah perjanjian cinta, di mana seorang hamba berserah dan Allah tak pernah mengecewakannya. Saat doa berlanjut, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah pun berfirman, ini adalah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Setiap permohonan yang tulus akan dijawab dengan bimbang menuju cahaya di jalan yang benar. Wahai jiwa, betapa dekatnya Allah dengan hambanya. Dalam setiap salat, Al-Fatihah menjadi jembatan cinta yang menghubungkan bumi dan langit. Lafaz ini adalah pengingat bahwa Allah mendengar, merespon dan mengabulkan selama hati ini ikhlas dan penuh harap. Maka biarlah Al-Fatihah menjadi nyanyianmu, janjian hatimu, lantunan syukurmu dan doa yang tak pernah berhenti, karena di setiap ayatnya Allah selalu ada menanti dialog cinta yang terputus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati dan jiwa kita merasakan pelajaran, hikmah dan petunjuk yang mulia dari kandungan surat Al-Fatihah ini. Semoga salat kita menjadi lebih khusyuk dengan melaksanakan pelajaran dan petunjuk yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Latul Abrar yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pembacaan mentadaburi surat Al-Fatihah ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompes, bapak ibu jamaah salat subuh dan umat muslim dan muslimat. Semoga diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu.
diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.